Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik, saya Muhammad Widaksan mewakili penyelenggara acara ini yaitu Grup CC and Friends dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Ahmad Abdul Hayy MA dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kajian tata cara sholat dan yang benar dan khusyuk ini sebagai pertemuan pertama bagi kita semua. Alhamdulillah, Pak Ustadz juga sudah berkenan hadir untuk mengajarkan kita bagaimana tata cara sholat yang benar dan khusyuk. Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube CCN Friends. Seperti biasa, kajian kita akan diisi materi oleh Ustadz selama 60 menit. Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi selama 60 menit, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua speaker kecuali speaker Ustadz dan moderator. Baiklah, untuk itu lebih mengefisienkan waktu, kami langsung saja persilakan Ustadz untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kali ini saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, di mana kedua nikmat ini sebagaimana kata Rasulullah SAW banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Jadi nikmatan maghbunun fihi katsirun minan nas al-faragh wa sihhah. Bahwasanya ada dua nikmat kebanyakan orang itu melalaikannya dan melupakannya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, waktu yang luang. Dan alhamdulillah kedua nikmat itu Allah berikan kepada kita semua sehingga pada saat ini kita bisa mempelajari, berkumpul untuk mengkaji salah satu hal yang sangat penting dalam agama ini. Kemudian salawat dan salam pada baginda kita, guru kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita segala hal yang berkaitan dengan agama ini. Begitu juga kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman insyaallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kajian ini kita akan mengkaji hal yang sangat-sangat dan paling penting dalam agama ini setelah syahadat, di mana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan suatu ibadah kepada umat ini, umat Islam, itu dengan cara mengutus Jibril
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan atau menyampaikan syariat tersebut. Namun berbeda dengan yang satu ini, ibadah yang satu ini, di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengundang langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil langsung ibadah ini, yaitu ibadah salat, sebagaimana kisah dalam Al-Isra wal Mi'raj, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang langsung menemui Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ibadah ini. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang sangat penting, yaitu ibadah salat. Kemudian ibadah ini adalah ibadah mengambil posisi yang kedua setelah syahadat. Jadi posisi yang kedua setelah syahadat, mana Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, yaitu melaksanakan salat. Jadi ibadah ini adalah ibadah atau rukun yang kedua di dalam Islam. Kemudian ibadah ini adalah ibadah penentu. Nah, bisa dikatakan adalah ibadah penentu ibadah yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya di hari akhirat nanti, hari kemudian, hal yang paling pertama diperiksa adalah ibadah ini, yaitu ibadah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyam adalah as-salat. Yang paling pertama yang diperiksa nanti di hari kemudian adalah salatnya. Apabila salat itu bagus, maka ibadah-ibadah yang lain insya Allah akan ikut bagus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ibadah ini adalah pondasi, ibadah ini adalah tiang. Ibadah ini adalah tiang agama. Kita tahu bahwasanya suatu bangunan jika tiangnya rusak, maka bangunan itu akan goyah. Dan bisa-bisa saja hancur. Begitulah posisi salat dalam Islam. Bahwasanya salat itu adalah imanuddin, tiangnya agama. Jika salat ini rusak, maka agama ini bisa atau terancam hancur atau terancam rusak. Kemudian ibadah ini juga adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, ayyul amali ahabbu ilallah, bahwasanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salat pada waktunya. Begitu juga adalah amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Jadi Allah menjadikan bahwasanya hal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW juga adalah salat. Hingga Rasulullah SAW ketika penat, ketika capek atau ketika menghadapi hal yang sulit, kan laja'a ila shalah. Beliau melaksanakan salat. Dan seringkali berkata kepada Bilal, arihna biha ya Bilal. Dan arihna biha ya Bilal. Apa? Istirahatkan kami. Ketika dia penat, capek dan lain-lain, dia mengatakan arihna biha ya Bilal. Istirahatkan kami melalui salat tersebut, atau tentramkan kami melalui salat tersebut. Dan kita sadar bahwasanya kita ini manusia. Kita adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Jadi mulai kita terbangun dari tidur sampai tidur kembali, itu kita akan dipenuhi dengan banyak maksiat dan banyak kesalahan. Itu adalah tabiat manusia. Bahwasanya manusia tidak pernah lepas dari suatu kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala membuat atau mensyariatkan suatu ibadah yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Di antaranya adalah apa yang akan kita kaji ini, yaitu ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan bahwasanya masalus salawatil khams, ibarat
salat 5 waktu kamatsali nahrin jarin ala babi ahad. Bahwasanya ibarat salat 5 waktu itu ibaratnya adalah sungai yang berada di depan pintu rumah kita, sungai yang deras, taktasulu fiha kan khamsa marrat. Kamu akan mandi setiap keluar dari rumahmu 5 kali dalam sehari. Jadi bayangkan, Rasul mengatakan, pahalnya buka min darbihi syai', kira-kira akan tersisa dari dakinya suatu pun. Apakah akan tersisa daki ketika orang mandi setiap hari 5 kali sehari? Itulah ibaratnya salat. Itulah ibaratnya salat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita 5 kali dalam sehari semalam itu sebagai penghapus dosa. Dosa yang kita lakukan dari malam sampai pagi itu akan dihapus melalui salat fajar, salat subuh. Kemudian dosa-dosa yang kita lakukan dari pagi sampai siang itu akan terhapus melalui salat yang kita lakukan pada waktu zuhur. Dosa yang kita lakukan dari siang sampai sore itu akan terhapus dengan salat yang kita lakukan pada waktu asar. Kemudian dosa dari sore hari sampai malam yang kita lakukan akan terhapus melalui salat maghrib dan salat isya. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwanya adalah ibaratnya orang yang mandi 5 kali sehari. Ibaratnya ada sunatnya 5 kali. Itulah pentingnya salat. Ini adalah mukaddimah dan membahas tentang pentingnya salat. Jadi saya simpulkan bahwasanya pentingnya salat yang pertama adalah mengambil posisi paling pertama setelah syahadatain. Setelah syahadatain. Kemudian yang kedua adalah penentu ibadah yang lain di hari kemudian. Jadi salat adalah penentu ibadah yang lain pada hari kemudian, ibadah yang paling pertama dihisab, ibadah yang paling pertama diperiksa. Kemudian salat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian salat adalah menghapus dosa yang kita lakukan sepanjang malam dan hari. Itu adalah pentingnya salat. Jadi kita tidak akan terlalu meluas membahas hal tersebut karena sebagaimana penanggung jawab sudah menyampaikan kepada saya bahwasanya sebelum ini sudah pernah dilakukan kajian tentang salat selama 4 pekan. Jadi kajian kali ini, kajian sekarang ini kita ibaratnya cuma sekedar mengulang, merestart saja. Jadi saya sekedar mengingatkan kembali apa yang telah antum semua telah pelajari pada kajian yang sebelumnya yang telah dilaksanakan sebelumnya itu 4 pekan. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang salat secara cepat, secara cepat mengingatkan kembali apa yang telah antum semua telah pelajari sebelumnya. Jadi itu tentang pentingnya salat. Dan perlu kita ingat bahwasanya yang mendapatkan ancaman di hari kemudian bukan hanya orang yang menangis salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama mengatakan membuat kamu masuk ke dalam neraka. Mereka menjawab lam nakum minal musallin. Ketika di dunia kami tidak termasuk orang yang salat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Celakalah orang yang salat. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu mereka ketika salat mereka lalai, tidak memperhatikan tentang salat. Maka melalui kajian ini insyaallah kita akan mengkaji tentang salat. Sebelumnya kita akan menyebutkan satu hadis, dan hadis ini akan menjadi rujukan pertama oleh para ulama tentang tata cara salat. Suatu ketika sebagaimana
diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah, dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari itu duduk di dalam masjid. Suatu hari Rasulullah SAW duduk di dalam masjid, yaitu masjid Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang lelaki itu masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid, kemudian ia melaksanakan salat di depan Rasulullah SAW, dan Rasulullah memperhatikan itu. Kemudian setelah sahabat tersebut salat, beliau pun datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Rasulullah menjawab salam tersebut, dan anehnya, kata Rasulullah SAW setelah menjawab salam tersebut, beliau mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Padahal sahabat tersebut baru selesai melaksanakan salat. Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Ini menunjukkan bahwasanya ada orang yang merasa setelah melaksanakan salat, ternyata pada hakikatnya dia belum salat. Ini kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat karena kamu belum salat. Kemudian lelaki itu kembali berdiri dan melaksanakan salat. Setelah itu kembali lagi memberikan salam kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab dan kembali mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ulangi salatmu karena kamu belum salat. Ya Allah, 2 kali. Lelaki itu pun kembali melaksanakan salat dan kembali kepada Rasulullah SAW, dan ucapan yang sama diucapkan oleh Rasulullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ulangi salatmu karena kamu belum salat. Apa kata lelaki tersebut? Dia mengatakan, wallazi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghaira. Demi Allah yang mengutusmu dengan benar, bahwasanya saya tidak tahu lagi cara salat yang lebih bagus dari apa yang telah saya lakukan. Itulah salat saya, kata lelaki tersebut. Maka fa'alimni, maka wahai Rasulullah, tolong ajarkan saya bagaimana tata cara salat. Kemudian Rasulullah pun mengajarkan atau dengan teori, kan? Ingat bahwasanya orang belajar salat tentunya teori dulu, setelah itu praktek. Rasulullah SAW mengajarkan dia salat dengan mengatakan, faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, idza qumta ila shalah, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan salat, fa asbighil wudu. Yang paling pertama adalah sempurnakan wudu. Pertama adalah bersuci tentunya. Kemudian summastaqbilil qiblah, kemudian menghadap kiblat. Lihat fasenya. Yang pertama adalah bersuci, yang kedua adalah menghadap kiblat. Fakabbir. Kemudian setelah itu barulah mulai dengan takbir. Allahu akbar. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian mulailah membaca dari surah Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, yang rukun. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Setelah itu, kemudian ruku sampai kamu mutmain. Betul-betul ruku. Jadi ruku dan tuma'nina. Kemudian, summa rfa' hatta ta'tadil qa'iman. Kemudian berdirilah i'tidal sampai benar-benar kamu berdiri secara tegak. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian setelah itu sujud sampai benar-benar kamu sujud mutmain. Summarfa, kemudian bangun dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu benar-benar duduk mutmain. Waf'al dzalika fi salatika.
Kemudian kerjakanlah itu kepada semua salat. Jadi itu. Ya, inilah yang menjadi patokan para ulama bagaimana tata cara salat. Rasulullah juga mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah bagaimana kalian melihat saya salat. Jadi ini adalah patokan bagaimana tata cara salat. Ada beberapa poin sebelum kita memulai yang perlu saya ingatkan, bahwasanya dalam salat ada ulama itu membagi-bagi. Membagi-bagi, ada istilah syarat sah, ada istilah rukun, ada istilah wajib, dan ada istilah sunnah. Dan ingat, ada syarat sah, ada rukun, ada sunnah. Jadi sebagian ulama membagi 3, rukun, wajib, dan sunnah. Dan ada juga yang mengatakan wajib adalah rukun, itu juga kemudian sunnah, bagi 2 saja. Bagaimana? Jadi untuk apa kita mengenal ini? Agar kita tahu bahwasanya mana hal-hal apabila ditinggalkan itu membatalkan salat, dan mana hal yang jika ditinggalkan tidak membatalkan salat, cukup diganti dengan sujud sahwi, dan mana ibadah-ibadah atau perbuatan atau ucapan zikir-zikir yang boleh ditinggalkan, dan jika kita tinggalkan tidak perlu dengan sujud sahwi. Ingat, bisa dipahami ya, bahwasanya ulama membagi-bagikan, ada yang sebelum salat, persiapan sebelum salat, ini disebut dengan syarat sah salat. Kemudian masuk salat dibagi 3, ataukah kita bagi 2? Bagaimana pendapat ulama? Ada perbedaan ulama. Yang pertama adalah rukun. Rukun adalah harus, hal yang mesti kita lakukan. Tidak boleh ditinggalkan dan tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Pokoknya harus dilaksanakan. Ketika ditinggalkan, maka salat batal. Tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Hal yang kedua adalah wajib salat. Yaitu hal-hal yang jika ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan salat, akan tetapi ditutup dengan sujud sahwi. Hal yang ketiga, sunnah salat, yaitu hal-hal yang boleh ditinggalkan, dan apabila ditinggalkan, itu tidak mesti diganti dengan sujud sahwi. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Kemudian kita masuk memulai tatbik atau tata cara salat. Nah, yang paling pertama tentunya sebelum kita memulai salat, sebelum takbir, kata Rasulullah SAW, ada fase sebelumnya. Kan? Ada 5 hal yang perlu dan sangat perlu diperhatikan, di mana 5 hal ini apabila tidak terpenuhi, maka salat tidak sah. Dan inilah yang dikategorikan oleh ulama sebagai dikategorikan atau diistilahkan ulama dengan istilah syarat wajib salat. Syarat sah salat, bukan syarat sah salat. Yaitu syaratnya agar salat itu bisa dikatakan sah. Nah, ada 5. Yang paling pertama, tentunya sebelum kita memulai salat, yang paling pertama yang harus diperhatikan adalah waktu salat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat dan juga menentukan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Bahwasanya sesungguhnya salat itu adalah wajib bagi seorang mukmin, dan kitaban mauquta, dan juga telah ditentukan waktu. Kita juga tidak akan membahas secara detail tentang waktu salat. Bahwasanya salat bisa dibagi ke dalam 3 waktu. Ada awal waktu, ada akhir waktu, dan ada di antara keduanya. Itulah yang diajarkan Jibril ketika Rasulullah SAW diperintahkan salat, turun syariat salat. Setelahnya itu datang Jibril mengimami Rasulullah SAW pada hari pertama. Jibril datang dan mengimami Rasulullah pada awal waktunya dalam sila salat 5 waktu itu. Kemudian hari yang kedua,
Jibril datang dan salat pada akhir waktunya. Kemudian setelah itu Jibril mengatakan bahwasanya di antara kedua waktu ini adalah waktu salat. Jadi ingat, jadi waktu salat ada awal waktu, ada akhir waktu, dan ada pertengahan waktu atau antara keduanya, antara akhir dan antara awal dan akhir. Dan juga kan, poin yang perlu kita perhatikan bahwasanya tidak semua waktu salat itu berakhir dengan masuknya waktu salat yang lain, tidak kan? Tidak semua salat berakhir dengan masuknya waktu salat yang lain, waktu Isya. Tapi tidak semua. Ingat, subuh waktunya tidak berakhir dengan masuknya waktu zuhur. Begitu juga dengan Isya. Salat Isya tidak berakhir dengan masuknya waktu subuh, akan tetapi kan itu sebelumnya kan. Jadi juga kita tidak akan membahas secara detail, tapi saya kira antum semua sudah mempelajari itu waktu-waktu salat. Jadi salat 5 waktu itu mempunyai waktu tertentu. Nah, tidak boleh dilaksanakan sebelumnya dan tidak boleh dilaksanakan setelah keluar dari waktu, kecuali dengan hal-hal atau keadaan. Kemudian setelah itu, sebelum kita melaksanakan atau setelah kita tahu waktu salat, ada istilah memberitahukan kepada orang lain bahwasanya waktu salat sudah masuk. Yang dikenal dengan apa? Yang dikenal dengan azan. Jadi suatu pengumuman bahwasanya waktu salat sudah datang, dan juga yang satunya waktu salat telah didirikan. Jadi azan dan iqamah. Nah, sekedar gambaran, kita tidak akan mengambil secara detail bahwasanya kan ada istilah fadilah azan, ada sunnah azan, dan ada syarat sah azan. Kan? Yang jelas kan azan ada 3 riwayat. Jadi tata cara azan ada 3 riwayat. Dan yang pertama yang masyhur yaitu riwayat Abdullah bin Zaid yang kita gunakan di Indonesia, 17 kalimat. Yaitu berapa kalimat? Yaitu sebanyak 15 kalimat. Jadi ada 15 kalimat, 17 kalimat, dan 19 kalimat. Yang masyhur yang kita lakukan adalah 15 kalimat. Yaitu yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi 15. Ini yang masyhur, kan? Ini yang masyhur. Tapi ada riwayat lain, ada cara yang lain. Jadi ketika mendengar hal yang lain jangan langsung heran. Ini 15 kecuali salat subuh ya. Kecuali salat subuh tambahan 2 yaitu as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum setelah hayya 'alal falah. Kemudian riwayat yang lain dan riwayatnya Abi Mahdzurah ada 17 kalimat dan juga ada 19 kalimat, ada tambahan 2 kalimat dan ada 4 kalimat. Jadi yang masyhur adalah yang kita lakukan di Indonesia adalah 15 kalimat dan iqamah. Sebelum kita melaksanakan salat, kita iqamah kan, mengucapkan iqamah, dan iqamah juga kan ada 2 riwayat yang masyhur. Yang pertama adalah 11 kalimat dan yang kedua adalah 17 kalimat. Yang kita gunakan di Indonesia adalah yang masyhur Indonesia, dikumandangkan Indonesia adalah 11 kalimat. 11 kalimat, bukan 17. Jadi 11 kalimat adalah riwayatnya yang tadi Abdullah ibnu Zaid, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 11 kalimat. Itu adalah riwayat kan yang masyhur kita gunakan di Indonesia. Dan riwayat yang lain adalah 17 kalimat. Itu tentang azan. Nah, tentunya fadilah azan salah satunya adalah bahwasanya ketika azan dikumandangkan, maka pada saat itu syaitan akan lari sambil terkentut-kentut menjauh sampai ia tidak mendengarkan azan. Setelah azan dikumandangkan, maka syaitan akan kembali
mengganggu orang salat, mengingatkan hal-hal yang telah dilupakan. Makanya jangan heran dalam salat itu terkadang hal-hal yang kita tidak ingat, kita ingat dalam salat. Karena itu adalah kerjaan setan. Memang tugasnya setan ketika kita salat mengingatkan semua hal yang kita lihat. Allah tiba-tiba ingat, oh ternyata garam yang saya cari ternyata di sini. Ternyata kunci yang saya simpan tadi ternyata di sini. Ternyata saya belanja tadi belum bayar, belum mengambil kembali. Itu diingat semua. Kenapa? Karena kerjaan setan memang seperti itu. Mengingatkan kita hal-hal yang kita telah lupakan untuk mengganggu salat, sampai Rasulullah mengatakan bahwasanya sampai-sampai orang salat tidak mengingat berapa rakaat dia salat. Itu hal yang paling pertama. Jadi hal yang paling pertama yang harus diperhatikan sebelum kita mulai salat, perhatikan waktu. Ingat waktunya. Jangan sampai kita salat bukan pada waktunya, karena salat tidak akan diterima. Hal yang kedua. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah apa? Pastikan bahwa kita dalam keadaan suci. Pastikan kita dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La yaqbalullahu salatan bi ghairi." Allah tidak akan pernah menerima salat yang tidak dalam keadaan suci. Kemudian tahara ini, taharah dibagi dua, yaitu taharatul badan dan kemudian taharatul makan. Jadi pastikan diri kita ini suci dan pastikan tempat kita salat itu suci, bersih. Yang pertama badan kita. Badan kita harus yang harus kita perhatikan dua hal. Badan kita ini, diri kita ini harus bersih dari dua hal. Yang pertama dari hadas, yang kedua dari khabath. Kita harus bersih dari hadas dan kita harus bersih dari kotoran. Hadas maksudnya apa? Adalah diistilahkan dengan taharah ma'nawiyah. Bahwasanya kita harus bersih dari hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah seperti junub, dan haid, tidak haid, dalam keadaan haid, nifas, itu hadas besar. Caranya menghilangkan itu tentunya dengan cara mandi wajib. Dan juga tidak akan kita jelaskan secara detail. Kemudian hadas yang kecil, yaitu dengan cara berwudu. Dan tata cara berwudu juga kita tidak akan detailkan. Jadi berwudu tentunya membatalkan wudu sudah kita tahu adalah keluar dari dua jalur kemaluan itu, dan belakang dan depan. Kemudian tidur, betul-betul tidur. Kemudian menyentuh kemaluan. Kemudian bersentuhan dengan perempuan, dan ini adalah masalah khilafiyah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu, dan ulama lain mengatakan bahwasanya itu membatalkan wudu, dan ada juga pendapat yang ketiga bahwasanya itu dilihat dari segi nafsu atau tidaknya. Ini tentang bersih badan kita. Ingat, pastikan badan kita ini bersih dari kotoran dan juga dari hadas. Hal yang kedua dari kesucian adalah tempat. Ingat bahwasanya tempat yang kita tempati salat harus betul-betul bersih dari kotoran, dari najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baita lit-ta'ifin wal akil." Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan masjid, orang yang tawaf dan orang yang melaksanakan salat. Kemudian jadi ingat, kita tahu apa itu najis. Kita tahu bagaimana cara membersihkan atau bagaimana mengenali tempat-tempat yang bersih. Dan ingat bahwasanya berikan catatan kecil bahwasanya ada tempat-tempat khusus di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk salat di tempat tersebut. Yang pertama adalah mabarikul ibil, kandang unta. Kenapa? Karena unta, ditambahkan tadi bahwasanya salah satu yang membatalkan wudu juga adalah dengan memakan daging unta. Makan daging unta juga membatalkan wudu. Nah, salah satu tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah salat di tempat atau kandangnya unta. Kita tidak boleh salat di tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-maqbarah, kuburan. Ingat, kita dilarang salat di kuburan. Tidak boleh salat di kuburan. Dan yang ketiga adalah hammam, dan toilet, WC, itu kita tidak boleh salat. Sebersih apapun kuburan tersebut, sebersih apapun toilet tersebut, kita dilarang salat di tempat tersebut. Itu hal yang kedua. Pertama tadi, pastikan waktu salat masuk. Yang kedua, pastikan kesucian.
Yang ketiga, hal yang ketiga, pastikan bahwasanya aurat kita sudah tertutup. Tasaturul aurat. Itu hal yang ketiga, perlu diperhatikan. Tidak sah salatnya orang yang salat dalam keadaan tidak menutup aurat. Yang jelas, kan, kita sudah tahu bahwasanya auratnya lelaki adalah mabaina as-surrah wa rukbah. Jadi auratnya lelaki adalah dari cara perut as-surrah apa istilahnya surah? Apa ini? Yang lupa saya subhanallah. Apa bahasa misalnya? Pusar, pusar. Jadi pusar kan, dan ar-rukbah, lutut, kedua lutut. Ini aurat laki-laki. Tapi ingat bahwasanya terdapat larangan Rasulullah SAW orang yang salat dan tidak menutupi bagian ini. Rasulullah SAW dalam satu hadis bersabda, Nabi SAW yusalli rajul bis-thawbil salam, melarang kita untuk salat dan tidak ada kain yang menutupi bagian sini. Jadi kita tahu memang bahwasanya aurat adalah dari pusar sampai lutut, akan tetapi dalam salat kita dianjurkan dan diperintahkan untuk menutupi bagian ini. Nah, untuk perempuan semuanya adalah aurat kecuali muka dan kafan. Kita tidak akan membahas secara detail. Jadi hal yang ketiga yang perlu diperhatikan sebelum salat adalah pastikan bahwasanya kita sudah menutup aurat. Kemudian hal yang keempat. Hal yang keempat sebagaimana Rasulullah dalam hadis tadi, pastikan kamu sudah menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Masjidil Haram. Menghadap kiblat ada dua keadaan. Yang pertama, orang yang menyaksikan langsung Ka'bah, maka diharuskan baginya untuk betul-betul menghadap Ka'bah. Tidak boleh melenceng sedikit. Harus betul-betul menghadap Ka'bah. Jadi orang yang salat di dalam Masjidil Haram atau di atas gedung yang tinggi luar Masjidil Haram melihat Ka'bah, maka dituntut baginya untuk menghadap Ka'bah secara betul-betul Ka'bah. Keadaan yang kedua, orang yang tidak melihat Ka'bah seperti kita ini, maka yang dituntut adalah syatrul Masjidil Haram, adalah arah kiblat. Arah kiblat. Kita tidak dituntut untuk betul-betul Ka'bahnya, tidak, tapi arahnya kiblat. Ketika Ka'bah itu ada di selatan, kita menghadap selatan. Ketika Ka'bah itu ada di timur, kita menghadap timur. Makanya sekarang ini itu banyak masjid yang lebih besar dari Ka'bah, dan andai saja kita dituntut untuk menghadap Ka'bah untuk seperti ini, kan? Karena yang akan menghadap ain Ka'bah cuma di tengah, sedangkan yang di ujung akan menghadap Ka'bah harus serong sedikit, ya, tidak, tapi tetap lurus seperti ini, karena orang yang tidak menyaksikan Ka'bah tidak dituntut untuk betul-betul menghadap Ka'bahnya, tapi cukup dengan arah Ka'bah. Kemudian itu untuk orang yang salat dalam keadaan berdiri. Kan? Kita tahu, kan? Kebanyakan kita adalah alhamdulillah orang yang sehat, kan? Tapi ada kemungkinan suatu hari kita sakit dan tidak bisa berdiri. Kan? Kita hanya bisa salat dalam keadaan berbaring. Bagaimana kita menghadap kiblat? Bagaimana kita menghadap kiblat? Nah, cara kita menghadap kiblat ketika dalam keadaan berbaring ada dua, kan? Dan yang paling diutamakan sebagaimana sabda Rasulullah, fa'ala jam, dan salli qa'iman fa in lam tastati, dan faqa'idan fa in lam tastati fa'ala jan. Jadi kita menjadikan sisi kanan kita ini di bawah kita, kemudian menghadap kiblat. Supaya kiblatnya pas depan saya, berarti saya berbaring dan menjadikan bagian sisi kanan itu di bawah. Nah, keadaan yang kedua, ala qafah, menghadap seperti ini, berbaring seperti ini, kemudian salat seperti ini. Dan yang menghadap kiblat adalah ini secara langsung. Jadi dua cara, imma seperti ini, ya, ataukah menghadap seperti ini. Jadi ujung kaki kita berada di Ka'bah dan kita menghadap ke Ka'bah. Itu adalah bagi orang yang tidak bisa berdiri atau dalam keadaan sa'id, kita hanya bisa berbaring saja. Kemudian ada beberapa keadaan juga, dan ada beberapa keadaan yang lain,
di mana seorang boleh saja tidak menghadap kiblat. Yang pertama yang tadi saya sebutkan dalam keadaan sakit, yang kedua adalah dalam keadaan orang tidak tahu kiblat. Mungkin kita di suatu tempat kita tahu di mana arah kiblat, pada saat itu kita boleh berijtihad, dan hai suma kuntum fawallu fasama wajhullah. Maksudnya di mana saja kita menghadap, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghadap di mana saja kan, tapi tentunya sebelumnya kita harus cari tahu dulu di mana arah kiblat. Ketika tidak tahu, maka silahkan salat menghadap kemana saja. Itu keadaan yang kedua. Kemudian hal yang ketiga adalah dalam keadaan takut dalam peperangan. Ketika dalam peperangan kita boleh saja menghadap musuh. Jika musuh kita membelakangi Ka'bah, kita bisa membelakangi Ka'bah pada saat itu. Kemudian keadaan yang keempat ya, yang boleh tidak menghadap kiblat, yaitu dalam keadaan salat sunnah. Ya, dalam salat sunnah juga diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Itu yang keempat. Jadi keempat, yang pertama tadi saya ulangi, sudah masuk waktunya. Yang kedua dalam keadaan suci. Yang ketiga betul-betul sudah menutup aurat. Dan yang keempat adalah menghadap kiblat. Dan yang terakhir, hal yang terakhir, yang kelima adalah berniat. Meskipun niat ini ulama ikhtilaf apakah dia rukun ataukah dia syarat sah. Tapi itu hanya istilah saja, perbedaan cuma istilah. Yang jelas rukun atau bukan rukun, rukun atau dia syarat, tetap tidak sah salat ketika tidak berniat. Dan saya ingatkan bahwasanya niat itu tempatnya dalam hati, dan bukan yang kita ucapkan. Jadi ketika kita berniat, yang perlu diperhatikan, tentukan kita salat apa, fardu atau sunnah. Tentukan kita salat apa, asar, maghrib, di saat yang lain. Kemudian tentukan tentang apakah kita dalam keadaan makmum ataukah dalam keadaan imam. Itu adalah niat. Jadi betul-betul niat itu penting. Niat itu fungsinya untuk membedakan apa kita salat kepada Allah semata ataukah salat orang lain. Yang membedakan adalah niat. Kemudian membedakan dengan ibadah yang lain. Apakah kita salat sunnah ataukah salat fardu. Itu fungsinya niat. Jadi fungsi utama niat adalah untuk membedakan apakah kita salat karena Allah atau karena yang lain, dan membedakan ibadah tersebut dengan ibadah yang lain. Itu dua fungsi utama dari niat kita. Nah, sekarang sudah selesai persiapan untuk salat. Ya, sekarang sudah selesai persiapan salat yang diistilahkan oleh ulama dengan syarat sah salat. Jadi bisa diingat-ingat ya, ingat-ingat bahwasanya karena hal-hal yang lima ini adalah hal yang sangat penting. Saya garis bawahi kembali bahwasanya 5 hal ini apabila tidak terpenuhi maka salat tidak sah. Nah, kemudian kita masuk salat, masuk untuk melaksanakan salat. Sudah kita tadi. Nah, sekarang kita akan memulai salat. Nah, ketika kita mulai salat, nah disinilah wajib salat dan ada sunnah salat. Rukun salat 15 atau 14. Metode itu 14 atau kalau mengatakan 15. Nah, rukun ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Tidak boleh ditinggalkan. Kapan itu ditinggalkan, maka salat sah, salat tidak sah. Maka salat tidak sah. Dan meskipun kita sujud sahwi, itu tidak cukup. Rukun tetap harus dilaksanakan. Ketika kita pada rakaat pertama, kemudian masuk pada rakaat kedua, dan kita ingat bahwasanya tadi ternyata saya tidak melaksanakan rukun, salah satu rukun, maka rakaat pertama terhapus. Rakaat pertama akan terhitung mulai dari yang sekarang. Ya. Jadi itu tentang rukun. Kemudian yang wajib, saya ulangi lagi, dan ketika ditinggalkan dalam keadaan tidak sengaja, tidak batal, dan cukup diganti dengan sujud sahwi. Kemudian sunnah nanti, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, itu boleh ditinggalkan dan tidak mesti diganti atau ditutup dengan sujud sahwi. Nah, terus, ketika kita salat,
masuk salat dimulai dengan apa? Rukun yang pertama, hal yang pertama kita lakukan adalah takbir, atau diistilahkan dengan takbiratul ihram. Jadi di sini ada dalam gambar ya, dalam apa? Kita lihat pada rakaat pertama berwudu sudah, berniat sudah, menghadap kiblat sudah, kan juga menempatkan sutra adalah sunnah ya. Disunahkan bagi kita ketika kita ingin sholat mengambil tempat kan mungkin di tiang ataukah di tembok, kan, yang jelas ada sutra. Kalau tidak ada itu maka kita mengambil suatu benda kita letakkan di depan kita sebagai sutra. Karena banyak ancaman. Rukun yang pertama, kan, sebelum takbir. Ya. Tentunya takbir dalam keadaan apa? Yang pertama adalah dalam keadaan berdiri. Ingat, kita berdiri. Rasulullah SAW, "Idza qumta ila shalah." Tadi kisah yang tadi kan yang tidak dianggap sah salatnya. Rasulullah yang paling pertama mengatakan, "Idza qumta ila shalah." Apabila kamu berdiri untuk melaksanakan salat. Dan ini menunjukkan bahwasanya hal yang paling pertama, rukun yang paling pertama adalah dalam keadaan berdiri. Rasulullah mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala janb." Salatlah dalam keadaan berdiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qumu lillahi qanitin." Jadi, rukun yang pertama adalah dalam keadaan berdiri. Bagi orang yang mampu, ketika tidak mampu, Rasul mengatakan boleh duduk dan boleh berbaring. Kemudian ittikhazus sutra sudah. Kemudian setelah itu adalah rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah takbir. Yang dimaksud takbir adalah mengucapkan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Ingat, takbir, lafaz takbir adalah Allahu Akbar. Ada yang membolehkan Allahu Al-Akbar. Lafaz yang lain tidak. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah boleh saja dengan lafaz asmaullah taala, nama Allah yang mana saja kita gunakan, itu boleh saja. Tapi jumhur ulama tidak boleh. Bahwa lafaz takbir adalah Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangannya dengan maksud lafaz Allahu Akbar. Jadi yang diucapkan. Jadi ketika orang mengatakan Allahu Akbar, maka pada saat itu sudah masuk salat. Mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan, sudah digolongkan masuk salat. Nah, adapun mengangkat tangan, dan ini adalah masuk dari sunnah fi'liyah dan ada tata caranya. Jadi yang pertama Allahu Akbar. Kemudian diikuti rukun ini diikuti dengan sunnah. Dan ada sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita takbir. Ada sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika takbir. Dan di antaranya adalah mengangkat tangan. Nah, ketika kita mengangkat tangan, ada dua cara. Yang pertama adalah selurus dengan telinga. Jadi ingat, jari kita ini menghadap kiblat. Bukan seperti ini, dan bukan seperti ini, tapi ketika takbir adalah menghadap kiblat. Sebagaimana dalam gambar disebutkan, dan adalah mengangkat tangan dan menghadap kiblat sejajar dengan telinga ataukah sejajar dengan bahu. Jadi dua ya. Yang pertama ketika kita mengangkat tangan, sunnahnya adalah sejajar dengan telinga ataukah sejajar dengan bahu. Jadi itu yang pertama. Jadi takbiratul ihram. Kemudian setelah takbir, setelah kita angkat, tentunya tangan akan diturunkan. Maka posisi tangan ketika turun, yang pertama tangan kanan itu berada di atas tangan kiri. Berada di tangan kiri. Kemudian peletakannya di mana? Jadi saya ingatkan kembali, ini bukan rukun ya. Ini tidak membatalkan salat ketika dilakukan. Ini adalah sunnah-sunnahnya, sunnah fi'liyah. Jadi tidak usah terlalu berdebat dalam hal yang seperti ini dan tidak membatalkan salat. Jadi tangan kanan berada di atas tangan kiri. Kemudian diletakkan di mana? Boleh di dada. Ada riwayatnya dan ada yang merajikkan itu. Kemudian adalah di atas pusar. Dan juga itu ada hadisnya. Jadi bila boleh memilih, jadi di dada apa di pusar. Yaitu adalah sunnah fi'liyah. Kemudian arah pandangan kita di mana?
adalah mahallus sujud. Setelah kita meletakkan tangan kanan di sini atau di pusar, maka pandangan kita berada pada mahallus sujud. Boleh sekali-kali ke depan, tapi tidak boleh ke arah ke atas. Dan ada larangan bahwasanya kita sama sekali tidak boleh arah dan tidak boleh menyebutkan hal yang ada di depan kita, gambar-gambar atau tulisan. Jadi fokuskan bahwasanya pandangan kita setelah itu, setelah takbir itu mahallus sujud, tempat sujud. Kan? Kemudian ada larangan, kan? Ketika kita bahkan ini itu dilarang al-ikhtisar, kan? Seperti ini ya. Saya sebutkan, jadi meletakkan tangan di sini, kan? Jadi tidak seperti ini. Jadi ingat dada atau sini. Ini ada larangan yang seperti ini, kan? Kemudian yang dilarang juga adalah at-tasbik, kan? Tasbik al-asabi. Jadi memasukkan seperti ini dalam salat, tidak boleh. Kan? Dan juga furqah, saling membunyi-bunyikan tangan. Karena ada orang salat sambil seperti ini, membunyi-bunyikan. Itu juga dilarang, kan? Dan juga dilarang menutup mata. Kan? Jadi tidak boleh menutup mata. Jadi lihat ini urutannya. Jadi ada rukun, kemudian rukun itu diikuti dengan hal-hal yang sunnah fi'liyah dan qauliyah. Jadi setelah takbir Allah Akbar itu rukunnya, tangan menghadap kiblat, sejajar dari telinga, sejajar dengan, kemudian meletakkan tangan kiri di dada, di pusar, kan tidak boleh kiri dan tidak boleh seperti tidak boleh. Oke. Kemudian kan sebelum rukun yang kedua ya, ada wajibat kan, yang harus ya, dengan membaca doa istiftah. Kan. Doa istiftah banyak riwayat kan. Bisa takbiratul ihram, mungkin gambar yang ketiga. Bisa ini kan dimunculkan gambar yang ketiga. Nah. Jadi ini bukan rukun. Dan ini bukan rukun. Ini ketika kita tinggalkan bisa diganti dengan sujud sujud sahwi. Jadi ada banyak. Jadi doa istiftah adalah yang dibaca setelah takbir, antara takbir dengan al-Fatihah. Dan sebagaimana dalam hadis bahwasanya Rasulullah pernah ditanya kenapa beliau terdiam antara takbir dan surah al-Fatihah. Dia mengatakan bahwasanya membaca doa-doa tertentu. Nah, di antaranya doanya adalah seperti di sini adalah subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Kemudian yang masyhur ya di Indonesia kan kita biasa sebutkan adalah biasa baca Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan? Kemudian setelah itu ada yang lain, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, dan sampai akhir. Kemudian juga yang masyhur juga adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sampai akhir. Jadi itu adalah doa istiftah. Untuk secara rinciannya bisa mungkin dilihat pada panduan-panduan salat. Jadi ingat ada doa istilahnya dengan doa istiftah. Setelah istiftah, doa istiftah kita baca. Sebelum baca Al-Fatihah ada juga yang sunnah. Apa itu? At-ta'awudz. Adalah membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, setelah itu barulah kita masuk pada rukun yang kedua. Rukun yang kedua setelahnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang salat dan tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak sah salatnya bagi orang yang salat kemudian tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita tidak perlu masuk tentang bismillah atau tidaknya, mengatakan bahwasanya bismillah masuk pada surah Al-Fatihah atau tidak. Dan jelas kita tetap bismillah, kita baca bismillahirrahmanirrahim, jahrian secara jahar ataupun tidak jahar. Akan tetapi perlu saya garis bawahi, kan tetap ketika kita membaca mulut kita itu goyang. Sirri di sini tidak terdengar, cuma tidak terdengar memang, akan tetapi tetap dilafazkan. Suatu kesalahan jika kita membaca surah Al-Fatihah atau yang lain dalam hati tidak boleh. Dalam salat zuhur kita membaca dalam hati
tidak boleh. Harus tetap, meskipun itu adalah sirri, dia ucapkan yang keras akan tetap dilafazkan. Kan, tetap meskipun tidak diperdengarkan, tetapi dilafazkan. Jadi tentang itu adalah surah Al-Fatihah. Ini rukun yang kedua. Kemudian ada sunnah-sunnah. Saya kembali ingatkan bahwasanya ada sunnah-sunnah yang lain. Yang pertama adalah setelah membaca surah Al-Fatihah tentunya ada istilah amin. Iza ammana al-imamu fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka juga ucapkanlah amin. Kemudian setelah itu, sunnah setelah itu adalah membaca surah-surah yang lain. Ma tayassara minal Qur'an. Membaca surah-surah yang lain. Tapi ini juga sunnah. Yang rukun adalah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian sebelum rukuk, sebelum masuk rukuk selanjutnya adalah ada diam. Sebelum kita rukuk terdiam dulu. Kemudian setelah itu takbir. Takbir menuju rukun yang keempat. Rukun yang keempat adalah rukuk ya. Tapi ada sunnah kalau dia sebelumnya adalah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ini juga bukan rukun, artinya sah salat meskipun tidak mengucapkan. Jadi ini. Jadi masalah tidak terasa ya. Kita berada sudah mengambil 3 rukun ya. Belum merukuk. Jadi saya rasa untuk sesi ini sudah kita bahas tentang hal-hal persiapan salat, sudah kita bahas tentang rukun, beberapa rukun, 3 rukun, dan sunnah-sunnah yang mengikuti rukun tersebut. Jadi kita sudah bahas tentang berdiri, takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dan sunnah-sunnah yang mengikuti rukun tersebut. Mungkin bisa kita masuk pada sesi yang kedua. Mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang saya sebutkan tadi, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, demikian materi dari Ustadz. Syukran Ustadz. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman yang ingin bertanya, bisa secara langsung ke Ustadz dengan mengaktifkan mikrofon, atau bisa dengan menuliskannya di kolom chat. Nanti kami akan bacakan ke Ustadz. Syukran. Afwan Ustadz, sudah ada pertanyaan dan ada juga yang raise hand. Jadi pertama saya akan membacakan pertanyaan yang ada di chat dulu Ustadz. Afwan. Pertanyaannya dari Ibu Karena waktu yang terbatas, kita batasi pertanyaan dari hal yang kita pelajari. Jadi di sini ada pertanyaan tentang sujud. Insya Allah kita akan membahas tentang sujud nanti ya. Kita akan masuk pembahasan tentang bagaimana tata cara sujud yang benar. Kita sekarang masih dari persiapan salat sampai Al-Fatihah, sampai sebelum ruku. Nanti ruku dan setelahnya kita akan bahas. Ya, nah Ustadz. Baik, itu pertanyaan pertama Ustadz. Afwan, saya Ibu Irnalis. Bagaimana caranya untuk tidak lupa saat sholat sudah rakaat berapa, dan apakah taharah dan berwudu yang tidak tertib akan mempengaruhi salah satu sholat yang tidak khusyuk? Mohon dijelaskan Ustaz. Fadol. Jadi tentang khusyuk ya, itu betul ya, berkaitan. Jadi untuk kehusyukan itu hal yang paling penting yang kita lakukan adalah memperbaiki tata cara salat dan persiapan salat untuk khusyuk. Nanti kita akan bahas ya, memang kajian kita adalah tentang khusyuk. Tapi sebelum khusyuk, hal yang perlu kita perbaiki dahulu adalah bagaimana tata cara kita salat. Bagaimana tata cara kita salat. Jadi wudu kan, betul. Wudu perlu diperhatikan. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwasanya berwudu itu adalah, atau bersuci itu adalah syarat-syaratnya salat. Ketika tidak bagus wudunya atau tidak sah wudunya, tentunya salat tidak akan sah. Setelah kita belajar salat, insyaallah kita akan membahas bagaimana supaya kita bisa khusyuk. Karena kita harus memperbaiki dulu cara salat, setelah itu baru kita bisa mendapatkan khusyuk. Hal-hal apa yang kita lakukan setelah itu.
agar bisa mendapatkan khusyuk. Pada aflahal mu'minun innahum fi salatihim khashi'un. Lanjut dulu Pak Ustadz caranya. Ya, Ustaz. Sampai kita paham, baru kita bertanya. Lanjut dulu Pak Ustadz. Sampai terakhir. Kalau bisa lanjutkan Pak Ustadz. Bang Ustaz, ada permintaan dari peserta. Mungkin Jadi ingat ya, kita akan membahas apa salat itu kalau kita akan habiskan kan, mungkin 3 jam ke depan juga belum selesai. Kenapa? Karena kita sekarang masih yang ketiga. Saya sebutkan tadi bahwasanya rukun salat itu ada 14 dan mengatakan 15. Kita masih berada pada yang ketiga. Kan? Kita masih berada pada yang ketiga. Kan? Waktu tidak akan cukup untuk saat ini untuk menghabiskan sampai selesai salat. Jadi sekarang kita akan masuk pada rukuk. Kan? Sebelum kita masuk atau melanjutkan itu, kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang telah kita jelaskan tadi, silahkan ditanyakan sekarang. Kan? Kalau ada waktu lagi, tersisa sekitar berapa menit? Sekitar 20 menit. Ya? Karena sekarang sudah masuk waktu salat asar di sini. Jadi mungkin kita, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak, mungkin 10 menit atau 15 menit itu kita bisa menjelaskan atau melanjutkan mengambil satu rukun lagi atau 2 rukun, yaitu rukuk dan tumaniyah. Tapi Ustaz bisa sedikit. Jadi kita Halo? lanjutkan ya. Atau ada Bisa pertanyaan? ya Pak Ustaz tadi. Tadi yang tangan di dada, ada tangan di atas pusar. Yang kalau Rasul itu sebenarnya tangannya di mana Pak Ustaz? Yang paling baik itu tangannya di mana? Terima kasih. Ulama masing-masing mempunyai dalil dan semuanya sumbernya dari Rasulullah SAW. Jadi cuma ikhtilafnya yang mana sebenarnya yang warid. Tapi dua-duanya kita bisa mengatakan dua-duanya itu al-warid. Jadi kita bisa memilih antara sadr untuk ulama yang muasar sekarang kan, muasar yang sekarang yang saat ini seperti umpamanya Syekh Albani itu lebih memilih di dada kan, lebih memilih di dada. Ulama yang lain itu memilih di atas pusat. Jadi yang manapun insya Allah semuanya dalilnya salah kuat. Semuanya dalilnya kuat. Jadi mau letakkan di atas pusar atau di atas dada. Mazhab Syafi'i itu adalah di pusar. Bahkan ada irsal ya, saya tidak sebutkan karena ini pendapat yang kurang kuat dan tidak bersandarkan dengan dalil yang kuat. Ada istilah irsal. Ada irsal. Memang tidak meletakkan sama sekali. Setelah Allahu Akbar, tangan itu kembali ke bawah. Nah, jadi tidak diletakkan di mana-mana. Dia kembali ke bawah. Itu mazhab Maliki. ya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya kami beralih Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya dari, mungkin saya persilakan Ibu Yusma yang sudah raise hand. Persilakan Bu. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Pak Ustadz, bagaimana mengatasi pikiran-pikiran di luar salat yang muncul tiba-tiba dalam keadaan sholat? Apakah ada kiat-kiat yang perlu dilakukan sebelum kita sholat agar benar-benar bisa fokus? Terima kasih Pak Ustadz. Jadi untuk fokus, saya sudah sebutkan hadisnya tadi ya, bahwasanya memang ketika salat itu betul-betul syaitan datang untuk mengganggu kita. Bagaimana sabda Rasulullah, datang itu setelah azan, kemudian kembali syaitan mengganggu kita dalam salat, mengingatkan hal-hal yang kita tidak ingat sebelumnya. Saya mengatakan uskur kaza. Sehingga Rasulullah menganjurkan bahwasanya ketika kamu lupa hal-hal yang mestinya kamu lakukan dalam salat selain rukun itu adalah dengan menutup dengan sujud sahwi. Nah,
bisa kita nanti kita akan bahas sebenarnya. Nanti ada sesi tersendiri nanti pertemuan tersendiri membahas tentang bagaimana kita khusyuk dalam salat. Tapi secara gambaran singkat, yang paling pertama kan perbaiki hati kita kan. Perbaiki hati kita sebelum salat kan. Sebelum kita menghadap Allah, karena ini adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama bersihkan hati kita. Persiapkan betul-betul, jangan terburu-buru kan. Makanya ada istilah intizarus shalah ba'da shalah. Orang yang seperti ini pasti insya Allah akan mendapatkan khusyuk. Kenapa? Karena memang sudah mempersiapkan diri, sudah menunggu waktu salat. Memang sudah siap kan. Sudah betul-betul waktu, sudah betul-betul dia ingin salat. Ada orang yang terburu-buru, waktunya sekarang sudah sempit, saya harus salat. Itu seperti itu sudah jauh ya, sudah jauh dari dari kehusukan. Kenapa? Karena dia terburu-buru dan tujuannya adalah hanya untuk menyelesaikan kewajibannya dan bukan munajat memang kan. Kemudian hal yang ketiga juga kan, salatlah seperti salat orang yang salatnya itu adalah salat yang terakhir. Makanya terkadang kita mendengar sebelum imam mulai salat kan, salatul muaddi. Salatul muaddi artinya salatlah seperti orang yang sudah seakan-akan ini adalah salat terakhir untukmu. Bayangkan saja ketika ada yang mengingatkan kita atau malaikat datang kepada kita bahwasanya ini adalah salat yang terakhir yang akan kau laksanakan. Bagaimana kira-kira keadaan kita salat pada saat jika malaikat maut datang dan menyampaikan kepada kita bahwasanya salat ini adalah salat terakhir. Silahkan salat, saya berikan satu kesempatan untuk salat dan ini adalah salat terakhir. Bagaimana kira-kira salat pada saat itu? Nah, jadi ingat kembali sebelum salat, ingat pastikan katakan pada diri kita bahwasanya ini adalah salat, kemungkinan adalah salat yang terakhir yang saya laksanakan. Insya Allah dengan mengingat itu kita akan bisa mendatangkan kehusukan. Kemudian ketika ada gangguan setan, yang dianjurkan kita untuk meludah ke arah. Jadi ta'awuz kan, mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bukan meludah orang ya, biasa saja. Gitu saja. Ustaz atas jawabannya. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya silakan Ibu Hajrawati. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz saya bertanya tentang aurat di dalam sholat. Karena biasanya kalau kita mayoritas Indonesia kan menggunakan mukena dan sarungnya ya, tapi kan kadang itu tersingkap Ustaz dan kaki kelihatan, atau pada saat kita sujud biasanya kelihatan telapak kaki. Bagaimana kakinya hal seperti itu terjadi? Jadi pertanyaan yang bagus. Bagaimana ketika kita salat? Jadi kita sudah menutup aurat. Sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Akan tetapi dalam keadaan salat, terkadang sesekali tiba-tiba aurat itu terbuka. Mungkin karena angin atau hal yang lain. Maka hal yang seperti ini itu ma'funan, itu tidak menjadi masalah. Kembali setelah itu usahakan tutup aurat kembali. Dan itu saja yang dilakukan. Jangan batalkan salat, tidak. Dan ketika aurat itu tersingkap, terbuka, maka cepat kembali untuk menutupnya. Jangan dibiarkan terbuka. Kalau dibiarkan terbuka berarti pada saat itu tidak sah salat. Kita diperintahkan untuk terus langsung menutup aurat tersebut dan itu tidak membatalkan salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tu'tiru amal. Jadi jangan kau batalkan amalan-amalanmu termasuk salat. Tadi Ustaz saya lanjutkan, bagaimana maksudnya melihat orang kan biasanya kalau di Arab itu Ustaz ada yang cuma pakai celana panjang tapi dia tidak menggunakan kaos kaki. Jadi itu kan menurut saya, pandangan saya secara awam, itu kelihatan auratnya. Bagaimana Ustaz kalau yang begitu? Kalau cuma pakai biasanya akhwat, ada yang kita lihat dari kaos kaki tidak langsung sholat. Oh, jadi itu memang ada mazhab ya, ada mazhab. Jadi saya sengaja tidak menjelaskan tentang ini. Saya cuma mengatakan bahwasanya yang kita maksud saja karena ini adalah tata cara salat secara ini saja. Bahwasanya aurat itu untuk perempuan adalah wajhul kafain. Ada mazhab yang lain yang zahrul qadam itu tidak aurat. Dan kalau tidak aurat, kaki itu tidak bagi perempuan.
Dan itu tidak sah-sah saja salat menurut mazhab itu untuk yang berpegangan dengan itu. Tapi ketika kita berpegang bahwasanya itu termasuk aurat, maka tidak sah salat. Jadi memang ada ya, jangan heran ketika kita ke tempat yang lain ada yang seperti itu, karena memang itu adalah suatu pendapat bahwasanya bagian kaki itu kadang itu tidak termasuk aurat. Saya Ustadz mau bertanya. Jadi banyak ya, mungkin kita pergi haji banyak hal-hal yang aneh yang kita lihat ya. Jadi jangan kita langsung menyalahkan, mungkin karena ketidaktahuan kita, keterbatasan ilmu kita, itu yang membuat kita bahwasanya itu seakan-akan tidak benar. Ustadz. Syukran Ustaz atas jawabannya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kami pertanyaannya kami baca yang bergilir, jadi mohon kesabarannya untuk menunggu giliran dari pertanyaannya untuk dibacakan. Selanjutnya kita ke kolom chat Ustaz. Ini dari Pak Wira. Ustaz mau bertanya, ketika sujud posisi tangan jauh dari lambung, tapi ada yang lebar sekali tangannya sehingga saya pribadi merasa terhimpit dan tidak nyaman. Memang harus begitu ya Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Tafadhol. Tidak. Sujud posisi tangan jauh dari lambung, ya memang disunahkan ya. Jadi tidak boleh berdekap sebenarnya. Jadi harus terbuka seperti ini. Tapi untuk hal salat jamaah kan, jadi ingat posisi ini juga sama sejajar dengan ini ya. Ketika kita takbir sama dengan kaki juga kita berdiri, itu sejajar dengan mangkibain. Memang ini harus terbuka kan. Tapi dalam salat jamaah ingat jangan sampai mengganggu orang lain. Ketika saat sendiri itu dianjurkan semuanya kan, semuanya terbuka. Tapi salat jamaah sesuai dengan kebutuhan saja, jangan sampai mengganggu di sekitar kita. Jadi tetap terbuka, yang jelas jangan sampai tertutup seperti ini. Nanti akan kita jelaskan bagaimana tata cara sujud yang secara detailnya. Kita akan sebutkan bagaimana tata cara sujud, ruku, sujud dan duduk. Ya, syukran Ustaz. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya dari kolom chat lagi dari Ibu Rahmawati. Mau bertanya, kalau wudhu di kamar mandi bagaimana Ustaz? Saya dijelaskan Ustaz. Wudhu di kamar mandi boleh-boleh saja. Ingat bahwasanya hammam. Jadi untuk saat ini kita itu sebenarnya dibedakan ya. Istilah ulama tentang WC atau hammam di masa lalu adalah tempat buang air besar kan. Cuma sekarang ini sudah disatukan ya. Modern ini disatukan antara hammam itu sudah luas kan. Bukan hanya tempat membuang air saja, tapi di dalamnya sudah ada hal-hal yang lain, bisa mencuci dan bisa berdoa lain. Jadi boleh-boleh saja kan, boleh saja sah saja berwudu kan, berwudu di tempat di dalam WC ya boleh saja. Tapi kalau ada tempat yang lain di luar itu lebih afdal. Kenapa? Karena ada zikir ya. Lihat bahwasanya ketika kita berwudu ada zikir-zikir tertentu yang kita ucapkan. Ketika kita baik itu setelah berwudu ataukah sebelum memulai wudu kan, kita membaca bismillah, setelahnya kita berdoa. Jadi sebaiknya melaksanakan itu atau berwudu di luar hammam, disiapkan. Kalau tidak ada tempat lain silahkan, tetapi zikirnya tetap di luar atau membaca doanya. Terima Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya di chat lagi, pertanyaannya ini Ustaz, bagaimana yang masbuk pada sholat jamaah dan tidak memungkinkan lagi baca Al-Fatihah? Apakah sholatnya sah? Bagaimana Ustaz? Untuk salat jamaah, ini adalah salah satu keutamaan salat jamaah. Kenapa? Karena apa? Imam menjadi pengganti bacaan makmum. Jadi qiraatul imam. Jadi pembacaan imam itu adalah qiraatnya makmum. Jadi cukup kan? Jadi cukup meskipun. Jadi ingat bahwasanya
membaca Al-Fatihah adalah rukun. Disepakati ketika salat sendiri, maka setiap orang, setiap salat itu harus membaca Al-Fatihah. Berbeda ketika salat jamaah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya wajib membaca surah Al-Fatihah meskipun dia makmum. Kan? Tapi pendapat yang lain mengatakan bahwasanya cukup dengan kiraatul imam. Kenapa? Karena kita dianjurkan bahwasanya ketika imam membaca Al-Quran, yang diharuskan bagi makmum adalah diam dan mendengarkan. Jadi kiraatul imam adalah kiraatul makmum. Jadi kiraannya atau bacaannya imam itu sudah mewakili kiraannya makmum. Jadi sah-sah saja seorang makmum apabila tidak sempat membaca Al-Fatihah. Tapi kalau sempat menyempatkan diri setelah imam membaca Al-Fatihah, ada waktu senggang antara sebelum membaca surah yang lain, maka silahkan sempatkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Tapi jangan membaca di belakang. Ya. Setelah imam imam membaca Al-Fatihah, kita di belakang juga membaca, tidak. Ya. Ketika imam membaca Al-Fatihah, memang dianjurkan adalah hanya sekedar mendengarkan, kita diam dan mengikuti mendengarkan bacaan imam. Itulah Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya saya Jadi itu persilakan adalah fadilahnya, salah satu fadilah salat jamaah karena imam menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh makmum atau kekurangan yang tidak dilaksanakan oleh makmum. Ustaz. Selanjutnya dari yang sudah raise hand, Ibu Batraini. Tafadhol Ibu. Ya, makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyambung dengan sholat jamaah. Saya biasa ikut jamaah di masjid pada saat salat jamaah zuhur dan asar itu kan disiarkan Ustaz ya. Apakah imam, karena itu cepat, apakah imam itu tidak membaca ayat pendek atau hanya Al-Fatihah saja Ustaz? Dan itu biasa juga kalau saya jadi imam dalam satu rangkaian sholat, apakah saya harus baca surah-surah pendek setelah Al-Fatihah? Ini khususnya di sholat duhur dan asar. Itu Ustaz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya yang rukun, bacaan yang rukun adalah Al-Fatihah saja. Al-Fatihah diharuskan untuk membaca surah Al-Fatihah. Kemudian dianjurkan, disunnahkan untuk membaca surah yang lain. Jadi jika seorang salat dan membaca surah Al-Fatihah saja, maka salatnya sah. Akan tetapi dia meninggalkan banyak fadilah. Ingat bahwasanya Rasulullah SAW sudah menjanjikan orang yang membaca sekian ayat, 100 akan ditulis seperti ini, membaca 1000 akan ditulis seperti ini. Ada derajat-derajat semakin panjang selama itu tidak mempengaruhi makmum. Ingat bahwasanya kepanjangan salat juga itu ketika salat jamaah juga itu ada tahzirnya, ada larangan memanjangkan salat atau bacaan ketika salat jamaah. Jangan sampai, karena Rasulullah mengatakan minhumul kabir wasghir wa min ahtal hajat. Bahwasanya di belakang kita mungkin ada yang punya hajat, ada yang tua. Makanya ketika kita imam, bacaan setelah Al-Fatihah yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa, jangan terlalu panjang. Karena kita tidak tahu orang di belakang kita. Mungkin ada yang punya hajat atau mungkin dia tidak bisa berdiri terlalu lama. Jadi sah-sah saja, tidak diharuskan, tapi dianjurkan. Yang harus dibaca adalah surah Al-Fatihah. Jadi layak kalau salatan itu kalau tidak membaca Fatihah kitab, Allah tidak menerima salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Adapun surah setelahnya, bacaan surah setelahnya itu adalah sunnah. Dan perlu digaris bawahi juga bahwasanya salat rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat yang selanjutnya. Jadi ketika kita membaca surah yang lain setelah Al-Fatihah, maka dianjurkan surah itu lebih pendek dari rakaat yang pertama. Maaf Ustaz, ini khusus untuk sholat duhur dan asar, karena saya pernah dapat dalam satu kajian katanya kalau salat duhur, kalau salat duhur ditakutkan imamnya makmumannya itu membaca surat lain
di surat lain selain yang dibaca oleh imamnya. Saya tidak dengar, ada azan, saya tidak dengar. Maaf, terganggu dengan. Ya. Lewatkan asal dulu, Ustaz. Ya, saya bisa lanjut, Ustaz? Silakan. Yap. Jadi pertanyaan saya ini untuk sholat duhur dan asar yang disirkan, Ustaz, ya. Katanya untuk dua waktu itu tidak usah membaca ayat pendek setelah Al-Fatihah dengan alasan bahwa nantinya makmumannya membaca ayat pendek tidak sama dengan apa yang dibaca oleh imamnya. Jadi katanya kalau salat zuhur dan asar itu seharusnya tidak menggunakan salat surah pendek setelah Al-Fatihah. Bagaimana pendapat Ustaz? Saya akan membacakan atau menyebutkan suatu hadis dan ini akan menjadi jawabannya. Bahwasanya diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min az-zuhri wal 'ashr." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat yang pertama pada salat zuhur dan asar bi Fatihatil Kitab wa surah. Bi Fatihatil Kitab wa surah. Dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah. Tidak tentukan surah apa yang lain. Dan wa yusmi'unal ayat ahyana, terkadang memperdengarkan kita. Jadi ingat bahwasanya jangan heran ketika salat sirriyah juga terkadang kita mendengar imam membaca. Karena itu adalah salah sunnah juga. Terkadang Rasulullah melakukan itu, memperdengarkan apa yang beliau baca. Salat zuhur dan asar. Terkadang bacanya dengar. Wa yaqra'u rak'atain al-akhiratain bi Fatihatil Kitab. Adapun dua rakaat terakhir cukup membaca dengan Al-Fatihah saja. Jadi tidak mesti, tidak ada persyaratan bahwasanya bacaan imam harus sama dengan bacaan makmum, tidak ada. Silahkan setelah Al-Fatihah baca sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi bahkan Rasulullah itu sunnah untuk dua rakaat pertama tetap membaca seperti biasa, membaca surah Al-Fatihah dengan surah yang lain. Masya Allah, saya baru tahu, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, syukran Ibu atas pertanyaannya. Syukran, Ustaz. Jadi saya tekankan lagi ya, bahwa itu sunnah ya. Itu tetap sunnah, sah-sah saja bila imam dan makmum tidak membaca surah yang lain setelah Al-Fatihah. Iya. Tapi mengatakan bahwasanya tidak boleh membaca surah yang lain, itu yang salah. Iya. Mengatakan tidak boleh membaca surah selain Al-Fatihah pada salat sirriyah, itu yang salah. Iya, karena yang dia di kajian itu dia bilang tidak bisa karena agar tidak membedakan bacaan antara imam dan makmum, tetapi sudah ada qala Rasulullah Fatihah wa surah. Alhamdulillah, Ustaz.
Itu Saya riwayatnya sudah Muslim. Jadi Imam iya, Muslim dalam sahihnya meriwayatkan hadis tersebut dari hadis Abu Qatadah, menceritakan bahwasanya pada salat zuhur dan asar Rasulullah iya, membaca surah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama dan iya, surah yang lain. iya. Alhamdulillah. Makasih Ustaz, saya sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Ustaz, untuk sebelum saya melanjut, mungkin Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Ustaz Sudah ingin apa? sholat di masjid. Iya Ustaz. Satu pertanyaan lagi deh Ustaz. Kalau Sebelum ada yang masih bisa tutup, kita ambil satu. jadi iya, iya Ustaz. Sebelum ditutup, jadi afwan untuk Bapak Ibu, kalau misalnya pertanyaannya belum tersampaikan pada pertemuan ini karena kita terbatas dengan waktu, Ustaz juga sholat di masjid. Selanjutnya, mungkin satu pertanyaan ini dari di kolom chat dari Ibu Dila. Izin bertanya, doa iftitah yang paling rajin yang mana, yang rajih yang mana, dan jika imam bacaan Fatihahnya banyak, apakah sholat makmum sah? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Yang mana pertanyaannya? Doa iftitah yang paling rajih yang mana, dan jika imam bacaan Al-Fatihahnya banyak atau lama, apakah sholat makmum sah? Jadi untuk salat doa iftitah itu banyak ya, banyak, dan semuanya mempunyai fadilah, dan yang manapun kita baca itu warid, itu sumber dari Rasulullah SAW sebagai yang tertulis tadi sudah diucapkan. Jadi subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Itu juga dari Rasulullah. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya wa ba'adta bainal masyriq wal maghrib sampai akhir, itu juga dari Rasulullah SAW. Kemudian Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu juga Rasulullah SAW. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Kemudian itu juga Rasulullah. Jadi yang manapun kita baca silahkan. Apalagi kalau salat sendiri, dan ada ulama yang menganjurkan membedakan salat sunnah dan salat fardhu. Tapi yang manapun kita baca yang warid dari Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi, itu adalah semuanya adalah sah. Malah doa istiftah. Jadi kita bisa pilih yang mana kita baca ketika kita imam dan waktu yang sempit. Bisa mengambil yang paling singkat, Allahu Akbar kita subhanahu wa ta'ala, atau kayak yang tadi yang tertulis subhanakallahumma hamdika wa tabarakasmu wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu, pendek. Atau kayak yang panjang wajah sampai terakhir. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk itu sekali lagi mohon maaf untuk Bapak Ibu bertanya tidak sempat untuk dijelaskan pada hari ini pertanyaannya. Jadi demikianlah sesi dari tanya jawab kita pada hari ini. Seperti biasa di akhir kajian, kami berharap Ustadz untuk berkenan mendoakan kita semua terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk ibadah kita, terkhusus adalah ibadah salat kita menjadi penentu dari ibadah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari semua apa yang kita lakukan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Ustaz. Doa. Sekali lagi syukran jazakallah khair Ustaz atas semua ilmu, doa, dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Amin.
Baik, Amin. jazakallah khair juga kepada hadirin. Ilal liqa, sampai berjumpa lagi. Karena kami juga infokan bahwa ini kita ada 4 pekan pertemuan ini cara sholat yang benar dan khusyuk. Jadi mungkin pertanyaan yang belum sempat dijawab pada pertemuan kali ini mungkin bisa ditanyakan di pekan depan. Alhamdulillah juga syukron sudah sangat aktif dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ke depannya itu belajar agama dan kebaikan. Sekian dari kami menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Bapak, Ibu. Ustaz. Terima Dan kasih Pak tim. Ustaz. kasih Pak Ustaz. Jazakallah Kasih. khairan.